Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Yuk kita bahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, bunyi Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mempunyai inti yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati untuk mewujudkan kerukunan hidup di antara semua agama. Implementasi yang sesuai pada isi butir Pancasila sila yang ke-1. Nah, jadi pada sila yang pertama ini, core value-nya atau intinya, bukan core value ya, tapi intinya atau nilai dasar yang terkandung pada sila pertama ini adalah mengenai nilai ketuhanan. Jadi berkaitan dengan keagamaan ataupun dengan Tuhan. Selain itu juga berkaitan dengan kehidupan dengan sesama manusia, tapi yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Kita cek mulai dari opsi yang pertama. Rani merupakan anak yang taat beribadah, ia juga menghormati temannya yang berbeda agama, serta tidak mengganggu ibadah dan menjaga kerukunan. Oke, ini boleh. Kita cek yang opsi B sampai E. B. Ridho merupakan anak yang tidak taat beribadah, berarti no ya, karena memang dia di sini tidak taat beribadah. Lalu yang C. Tara setiap melihat temannya beribadah, dia selalu marah dan tidak suka. No, langsung kita eliminasi. D. Roni suka mengejek-ejek temannya. Kita eliminasi. Yang E. Doni memiliki teman banyak dan suka bergaul, tetapi dia suka pilih-pilih temannya. Nah, ini ada boleh ya. Nah, karena opsi B sampai E ini sudah jelas-jelas salah, sudah kita eliminasi, maka jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai inti yaitu bangsa Indonesia memperlakukan manusia sesuai harkat martabat dan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan keturunan. Implementasi yang sesuai pada isi butir Pancasila sila yang kedua. Oke, tadi kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, nilai dasar yang terkandung pada sila Pancasila yang kedua ini adalah mengenai nilai kemanusiaan. Jadi, bagaimana kita harus memanusiakan manusia lain ya. Tidak boleh merendahkan harkat dan martabat orang lain. Meskipun mungkin beda sukunya, beda agamanya, beda ras, dan lain sebagainya. Jadi, kita tetap harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Kita cek mulai dari opsi A. Ketua OSIS di sekolah suka membuli, enggak ya? Membuli jelas-jelas dilarang, kita eliminasi. Lalu yang B, Pak RT memperlakukan warga yang kaya sangat baik dan menghormati, sedangkan warga yang kurang mampu tidak sama sekali diperhatikan, kita langsung eliminasi. C, Joni tidak memilih dalam berteman, serta memperlakukan semua temannya dengan sama, sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa. Oke, good. Lalu yang D, Doni memilih dalam berteman serta tidak memperlakukan temannya dengan baik, apalagi yang berbeda umurnya dengan dia. Enggak ya, karena dia berarti pilih-pilih. Yang E, Desi suka membantu temannya dan suka bergaul dengan orang lain, tetapi dengan orang-orang yang banyak uang saja. Yang pernyataan pertama pada jawaban E ini benar ya. Desi suka membantu temannya dan suka bergaul dengan orang lain, tapi minusnya adalah dia hanya mau berteman dengan yang banyak uangnya saja. Gak boleh ya. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang C. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Nasionalisme dalam beberapa kasus dapat menjadi alat untuk mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis dalam suatu negara. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa bangga dengan negaranya, mereka cenderung berusaha untuk mempertahankan integritas dan keamanan negara tersebut. Namun, nasionalisme juga dapat memperburuk konflik dan perbedaan di antara orang-orang. Di bawah ini yang tidak termasuk bentuk yang memperburuk nasionalisme adalah yang mana? A. Ketakutan atau kebencian terhadap orang asing. Nah, ini justru malah akan memperburuk ya. Jadi kita silang. Yang B, nasionalisme yang berlebihan dapat digunakan sebagai alat untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Tidak boleh ya melakukan diskriminasi. Lalu yang C, nasionalisme yang berlebihan dapat mendorong pemikiran bahwa negara atau kelompok tertentu lebih superior dibanding dengan kelompok lainnya. Nah, ini tidak boleh karena di sini berarti terjadi pembedaan kasta ya. Kita eliminasi. Lalu yang D, nasionalisme yang bersifat inklusif cenderung menghindarkan dari peluang untuk perpecahan.
Nah, maksudnya inklusif itu apa sih? Inklusif itu artinya ya berlaku untuk umum gitu loh, tidak berlaku tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja, tapi untuk semua kalangan atau untuk umum. Nah, apabila nasionalisme ini sifatnya inklusif, maka bisa menghindarkan dari peluang untuk perpecahan. Yang D ini iya benar, tapi kita cek dulu yang E ya. Nasionalisme yang tidak inklusif berarti eksklusif ya, menghambat pengakuan hak asasi manusia semua warga negara, terutama hak-hak minoritas. Jadi nasionalisme yang sifatnya itu eksklusif itu bisa menghambat pengakuan hak asasi manusia ya. Iya, tapi kan di sini yang dibahas mengenai rasa nasionalisme. Bagaimana kita itu bisa membina rasa persatuan dan kesatuan. Nah, rasa persatuan dan kesatuan itu erat hubungannya dengan perpecahan tadi ya. Apabila rasa persatuan dan kesatuannya tinggi, maka bisa menghindarkan peluang untuk perpecahan. Tapi kalau rasa persatuan dan kesatuannya rendah, itu bisa meningkatkan terjadinya perpecahan. Maka yang lebih relate dengan soal ini itu adalah opsi yang D. Karena tadi yang dibahas adalah mengenai nasionalisme dan hubungannya dengan perpecahan atau rasa persatuan dan kesatuan. Bisa dilanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau teman-teman ada kendala dalam memahami soal yang kita bahas, teman-teman bisa tuliskan kendalanya di kolom komentar ya. Kita lanjut dulu ke soal nomor 4. Pasal 29 UUD 45 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai apa? A. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut. Iya, ini benar, tapi kok berpindah-pindah gitu lah. Ini yang harusnya yang menjadikan poin A ini keliru. Ya memang kita diberi kebebasan untuk menentukan dan memilih agama mana saja yang mau kita anut selama agama itu diakui oleh negara. Tapi kalau berpindah-pindah itu yang tidak dibenarkan. Lalu yang B, kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. Kalau kapan sajanya itu kan tergantung ya. Mungkin kalau misalkan dalam agama Islam itu kan kita sholat itu kalau misalkan sholat 5 waktu ya waktunya nggak bisa kapan saja gitu, melainkan waktunya sudah ditentukan. Kemudian kalau di mana saja ya namanya beribadah itu harusnya di tempat yang suci ya, nggak bisa di mana saja. Maka yang B ini belum tepat. Lalu yang C, kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan, ini tidak boleh ya. Lalu yang D, kebebasan memeluk agama atau tidak memeluk salah satu agama resmi. Nah, kalau kita kembali lagi ke bunyi sila pertama Pancasila, itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tiap-tiap warga negara itu harus memeluk salah satu agama. Bebas memeluk agama yang mana saja, yang penting yang telah diakui oleh negara. Jadi kalau ateis tidak diperbolehkan atau tidak memeluk salah satu agama. Lalu yang E, kebebasan yang bersumber pada pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi pilihlah agama yang memang tidak merendahkan harkat dan martabat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Pembukaan UUD 45 tidak dapat diganti karena merupakan dasar-dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal UUD 45. Pembukaan UUD 45 mengandung stateside berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, tujuan atau haluan negara, serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Ya, bisa kita bayangkan ya kalau misalkan pembukaan UUD 45 ini kita ganti-ganti, termasuk dasar negaranya juga kita ganti-ganti. Mau jadi apa negara ini? Ya pasti akan menjadi berantakan. Lalu berikutnya, teks pembukaan UUD 45 terdiri atas 4 alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea yang kedua itu apa? Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini berarti kan kita harus tahu dulu ya isi dari alinea yang kedua itu apa. Nah, bunyi dari alinea kedua pada pembukaan UUD 45 ini adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah bunyi dari alinea kedua pembukaan UUD 45. Nah, sekarang kita cari dari opsi A sampai E ini yang sesuai dengan isi alinea pembukaan UUD alinea kedua ini yang mana? A. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Tidak.
Kemudian yang B, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Enggak ya, ini memang pernyataan yang benar, tapi ini bukan isi dari alinea yang kedua. Lalu yang C, cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Iya. Nah, ini ada ya di sini. Nih, sudah aku garis bawahi. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini yang benar. Tapi kita cek dulu opsi D sampai E. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini bukan dari isi alinea yang kedua. Lalu E, tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini benar kutipan yang terdapat di dalam pembukaan UUD 45. Tapi yang sesuai dengan alinea yang kedua itu adalah opsi yang C. Oke, dari soal nomor 1 sampai 5, apakah ada yang dibingungkan? Demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bisa bermanfaat buat teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kalian, sukses buat kita semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.